Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman KPPS, selamat ya atas diangkatnya teman-teman sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara pada tanggal 23 November kemarin dengan masa kerja 24 November sampai dengan 23 Desember nanti. Nah, terkait soal tugas teman-teman, nah kali ini saya membuat video tentang apa-apa saja sebenarnya yang harus teman-teman pahami atau harus teman-teman patut untuk tahu tentang proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Desember nanti. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya hanya membuat video pertama ya, part 1 yang terkhusus membahas soal pengertian-pengertian. Nah, pengertian yang pertama ya teman-teman, yaitu pemilihan. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Yang kedua, yaitu KPU kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas tentunya menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan. Berikutnya PPK. Nah, PPK ini adalah panitia pemilihan kecamatan yang dibentuk oleh KPU kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan tentunya atau nama lain. Yang selanjutnya panitia pemungutan suara yang selanjutnya kita singkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa dan atau kelurahan. Nah, inilah yang merekrut teman-teman kemarin. Sedangkan apa sih kelompok penyelenggara pemungutan suara? Yaitu ya adalah teman-teman sendiri, yaitu KPPS ya, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara tentunya di tempat pemungutan suara. Adapun pengertian lain yang teman-teman KPPS perlu ketahui yang populer disebutkan pada persiapan pemilihan, yang pertama adalah tempat pemungutan suara. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya biasa disingkat TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan. Yang kedua, bilik pemungutan suara yang selanjutnya disebut bilik suara adalah tempat pemilih memberikan suara di TPS. Yang ketiga adalah pemilih. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah atau pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Selanjutnya, pemantau pemilihan dalam negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU, provinsi atau kabupaten kota untuk melakukan pemantauan pemilihan. Selanjutnya, saksi. Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selanjutnya, DPT. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU kabupaten. Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTB adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. Daftar pemilih pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTPL adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
Sedangkan dilakukan perekaman KTPL yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya adalah Sirekap. Nah, Sirekap adalah sistem informasi rekapitulasi yang selanjutnya disebut perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Nah, itulah tadi beberapa kepanjangan ya dari singkatan-singkatan yang harus teman-teman pahami dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Nanti sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain, tetapi poin ini adalah poin yang terpenting harus teman-teman pahami lebih dalam karena hal-hal tersebut adalah berhubungan dengan pada hari H. Nah, oke teman-teman KPPS, mudah-mudahan teman KPPS memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, adapun sumber dari penjelasan sebelumnya, penjelasan tadi adalah itu sumber dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membuat video part 2 tentang persiapan, pelaksanaan, alat dan bahan serta hal-hal teknis lainnya menyangkut soal hari H nanti. Oke, sampai jumpa. Selamat bekerja.